Kenapa Aro dan Gia sekolah di Krista Gracia? Yang pertama, karena Krista Gracia merupakan sekolah yang berdasarkan Tuhan sehingga ada pembelajaran agama di dalamnya. Yang kedua, karena menurut kami lingkungan Krista Gracia lingkungan yang baik sehingga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, faktor khusus karena anak kami Aro anak berkebutuhan khusus yaitu ADHD. Selain dokter dan terapi, kami membutuhkan sekolah yang dapat mendukung perkembangannya untuk menjadi lebih baik. Puji Tuhan, dari 23 bulan sampai sekarang 5 tahun di TK, Aro mengalami perkembangan yang sangat lebih baik, tak lepas dari dukungan Bunda dan sekolah untuk mendukung Aro untuk menjadi lebih baik. Begitu juga dengan dia adalah anak yang takut dengan orang. Kalau disapa diam aja, dan selama 1 semester ini saya mengalaminya, kami sebagai orang tua mengalami perkembangan dia untuk lebih baik, sudah bisa bersosialisasi, tidak takut lagi dengan orang. Begitu, terima kasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir hari ini. Kami sampaikan beberapa informasi penting berikut. Ibadah Sabtu pukul 18 dan ibadah Minggu pukul 17 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Van Bienton. Sedangkan ibadah Minggu pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Tema ibadah kali ini adalah berani, menjawab panggilannya. BPMK GKI Klasis Yogya akan mengadakan konven Majelis Klasis GKI Klasis Yogya, Senin 10 Februari setengah 6 sore di GKI Ngupasan. Mohon dukungan doa. Komisi Usia Lanjut mengundang warga usia lanjut untuk mengikuti persekutuan yang akan diadakan pada Kamis 6 Februari pukul setengah 4 di gereja. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota Jemaat GKI Klaten sampai dengan hari Minggu 9 Februari, maka dalam ibadah hari Minggu 16 Februari pukul 9 di GKI Klaten akan dilaksanakan peneguhan penatua GKI Klaten periode 2025-2028 atas diri Ibu Rina Haryono, Ibu Lili Kisworo, Ibu Dani Indraswati, Bapak Aditya Sindoro, Bapak Budi Purnomo, Bapak Simon Simasasa. Pada hari Minggu, 9 Februari dalam ibadah pukul 9 di GKI Klaten akan dilaksanakan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat BPH, Komisi Kedukaan GKI Klaten, masa pelayanan 2025 sampai 2027. Ketua 1 Ibu Retna Banuwati, Ketua 2 Saudari Yeni Kurniasari, Bendahara Ibu Rini Sulistyowati, Sekretaris Ibu Dewi Sri Rejeki Julimawati. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, pada hari Sabtu 8 Februari pukul 9 di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi bagi Saudara Yokanan Virgo Budiarso dengan Rema Kristi Indra. Kami mohon dukungan doa dari jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 hingga 6 Februari. Demikian informasi penting minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dimohon berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah ibadah ini kita kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Memasuki hari raya Imlek yang baru saja kita rayakan, perkenankan saya mengucapkan Xin Yan Kuai Le, Wan Se Ru Yi, Shen Di Jian Gang, Kung Si Fat Cai, dan selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudara semua yang merayakannya. Dan Bapak Ibu, hari ini kita terus tetap memperhatikan bagaimana Injil Lukas menjelaskan tentang Yesus yang melakukan tugas pelayanannya dan memulai pelayanan tersebut di Nazaret. Nanti kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana ternyata pelayanan Yesus tidak berjalan dengan mulus. Banyak masalah yang harus dihadapi. Ya, kita lihat bersama-sama nanti di dalam sabda Tuhan, tapi mari kita perhatikan panggilan Tuhan
dengan menyanyikan Yesus Memanggil. Bapak Ibu memperhatikan pada waktu tadi memasuki pintu ruang ibadah ini, ada tulisan apa saja? Ya, enggak tahu ya, bahasanya Mandarin semua ya. Nah, yang di atas itu ditulis Wanserui. Itu artinya semua urusan akan beres. Itu berkat yang selalu didoakan kalau kita bersama-sama berjumpa dan saling memberikan gyonghi atau kungsi atau ucapan selamat pada waktu Imlek. Lalu di sebelah mana ini? Kiri ya mungkin ya. Nah, itu ada ungkapan Ufulinmen. Apa ya belakangnya saya sudah tidak begitu jelas. Itu itu 5 ya. 5 unsur. Api, air, kayu, tanah, dan logam. Jadi semua hal yang datang lewat pintu kita itu mendatangkan sukacita. Jadi itu doa yang sangat baik pada hari yang indah ini. Lalu yang di sebelah kanannya itu artinya ribuan hal mendatangkan keluarga yang makin sejahtera. Ya, ribuan hal bersama-sama mendatangkan keluarga yang makin sejahtera. Tapi kalau kita memahami iman Kristiani kita, itu semua urusan beres, semua hal mendatangkan kebaikan, maupun ribuan hal menjadikan keluarga makin sejahtera, hanya terjadi kalau kita bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus? Atau kita hanya semata-mata dengan kekuatan kita? Nah, mari kita introspeksi diri dan kita memeriksa batin kita di hadapan Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kegembiraan yang boleh kami nikmati bersama-sama di saat tahun baru Imlek. Dan semua doa-doa yang indah yang dapat kami terima maupun dapat kami naikkan, kami sampaikan kepada sanak saudara dan teman-teman. Namun kami percaya di atas semuanya Tuhanlah sumber damai sejahtera kami, kebahagiaan kami, berkat-berkat kami. Dan itu hanya terjadi ketika kami ada di dalam damai dengan Tuhan. Maka sore hari ini ketika kami memeriksa batin kami masing-masing, kami mengaku ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni dan menguduskan kami. Baik kami yang bersekutu bersama-sama di ruang ibadah ini, maupun kami yang mengikuti melalui streaming line, kami mengaku kami hanya manusia yang penuh dengan cacat celah, kelemahan, kegagalan, dan ketidakmampuan untuk mentaati Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan, perbaharuilah hidup kami, tuntunlah kami agar hidup yang baru di tahun baru Imlek ini pun benar-benar menjadikan berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah memohon. Amin. Memanggil
Berita anugerah diberikan kepada kita yang sudah mengaku dosanya dan bertobat. 1 Petrus 1 ayat 18-21 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan memberikan salam damai tapi secara pai atau soja. Ya. Soja dilakukan dengan cara setinggi dada, dan bagi yang laki-laki tangan kiri ditekuk, tangan kanan menutupi. Bagi yang perempuan tangan kanan yang ditekuk dan tangan kiri yang menutupi. Nah, mari majelis saya ajak turun dulu akan menerima. Yonggi juga boleh. Sukacita dan bertepuk tangan. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Ketika kami mendengar panggilan-Mu ya Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena kami menerima panggilan keselamatan. Namun ketika kami mendengar panggilan Tuhan untuk melayani, kami sungguh bergumul karena bukan sesuatu yang mudah. Terangi batin kami Tuhan, agar kami dapat melihat bahwa kami bukan saja dipanggil untuk diselamatkan, tapi juga dipanggil untuk melayani dan ikut menderita bersama dengan salib Kristus. Karena itu, teguhkanlah kami semua melalui sabda Tuhan. Roh Kudus kami mohon, terangi batin kami yang terdalam, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan melaksanakan sabda Tuhan. Kami sambut dengan penuh sukacita sabda Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kitab Yeremia, pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan membaca pasal 71 ayat 1 sampai dengan 6 secara berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus
kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus
bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Ya, tahun ini adalah tahun sio ular. Ya, kalau Anda bertanya bagaimana ceritanya kok bisa ada 12 binatang itu, ada legendanya. Alkisah Kaisar Gyok di dunia dewa, Gyokte, memanggil para binatang yang akan dijadikan pengawalnya. 2 binatang yang paling rajin itu tikus dan kerbau. Mendahului semua yang lain, segera berangkat untuk bisa melewati pintu gerbang surga. Dan tikus nebeng di atas tubuhnya kerbau. Sampai di depan pintu gerbang surga, dengan cerdik tikus meloncat dan bisa mendahului kerbau. Maka tikus jadi binatang pertama yang dipilih menjadi pengawal dari Kaisar Gyok. Binatang kedua, kerbau. Binatang ketiga dan keempat adalah macan dan kelinci. Karena mereka juga gesit. Urutan kelima dan keenam adalah naga dan ular. Naga berada di urutan kelima. Dengan gagah dia memasuki pintu gerbang surga dan sangat diperhatikan oleh Kaisar Gyok. Lalu Kaisar Gyok mengatakan, wah, putramu juga bisa menjadi pengawalku, pengawal yang keenam. Tapi saat itu putra naga tidak ikut bersamanya. Dan di saat itu ular dengan cerdik maju. Naga ini kan ayah angkatku. Jadi perkenankan saya menjadi pengawal kaisar. Maka ular berhasil menjadi binatang dalam peringkat yang keenam. Jadi ular itu terpilih karena kecerdikannya atau mungkin kelicikannya ya. Sebaliknya, daripada ular, kita membaca tentang Yesus pada hari ini yang justru tidak bisa bersikap licik. Karena menurut Sio, Yesus itu tikus. Anda baru tahu kan,
Kalau Yesus itu sionya tikus seperti sio saya. Nanti Anda buka WhatsApp Anda kan ada Meta AI, ya toh? Lalu Anda tanya di Meta AI, tahun berapa saja sekitar tahun berapa 10 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 10 sesudah Masehi itu masih tikus semua. Kalau Anda tanya kenapa begitu, nggak tahu. Wong yang ngatur yang begitu itu urusan orang-orang yang dianggap ahli sio. Ya. Tapi memang kalau dihitungnya 0, ya berarti dihitungnya dari tahun pertama Masehi, ya berarti Yesus tahunnya Masehi kan tahunnya Yesus. Berarti Yesus sio tikus. Tapi bukan soal itu. Yesus memang tidak bisa bersikap licik. Dia menyatakan Allah dengan penuh keberanian. Dan Lukas pasal 4 ayat 21 merupakan proklamasi Sang Mesias yang sangat mengejutkan. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini nas yang dibaca minggu lalu. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua orang terpana, takjub. Pengajaran Yesus dianggap sebagai kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ayat 22. Nah, kata-kata itu dianggap penuh kasih karunia, pernyataan keselamatan dan pembebasan dari Allah yang luar biasa. Dan kalau dikatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Waduh, ini berkat yang luar biasa. Karena genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ini akan terlaksana melalui kedatangan Yesus Kristus. Wah, mereka sangat sukacita menyambut. Lalu, nah ini yang kita tidak pernah habis pikir. Kemudian mereka mulai bereaksi berbeda. Karena ayat 22 mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf? Nadanya bukan sekedar ini akrab begitu ya, tidak. Nadanya nada yang tidak percaya. Akhir-akhir kemarin, ya beberapa bulan yang lalu saya memasuki sebuah grup di WhatsApp. Grup teman-teman dari Comal. Lah saya itu di Comal cuma kalau liburan menengok orang tua saya. Tapi kalau liburan kan kemudian kenal banyak teman. Begitu saya masuk di grup itu dimasukkan oleh seorang teman. Teman-teman mengatakan, iki sopo? Binton sing ndi? Kae lho, si gundul itu loh. Lah, kok pendeta? Iya, kok iso dadi pendeta? Nah, jawabannya begitu ya. Pada menggibah tentang saya karena dianggap, apa iya? Lah buat saya biar nakal kok. Nah gitu ya. Ada banyak komen yang masuk di grup. Ketawa semua pada saling
mengomentari tentang saya sambil ketawa. Nah, saya kira Yesus itu juga dibegitukan. Iki sopo to jane? Ki anake Yusuf, tukang kayu. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris familiarity breeds contempt. Keakraban membiakkan penghinaan. Dinyek Yesus. Wah lah, cilik aneh kita tahu semua kok. Siapa ibunya, siapa bapaknya itu sambil ngenyek. Tidak mungkin lah dia akan bisa jadi pengkhotbah, nabi yang dihormati dan sebagainya. Maka Yesus mengatakan, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Buktikan dulu. Lakukan mujizat-mujizat yang sudah kami dengar itu. Coba. Nah, mereka tidak percaya. Awang cilikane kita ketok kabeh kok itu loh. Ya kita tidak bisa terima. Siapa sih dia ini? Nah. Jadi Yesus dinyek, direndahkan, dihina. Bahkan bukan cuma ngenyek, menghina, mengejek. Mereka itu kemudian marah. Marahnya kenapa? Ini yang jadi pertanyaan. Tadi khotbahnya dipuji-puji. Kata-kata yang indah. Nah sekarang kok marah. Kemudian ayat 28 itu mengatakan mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota. Mau diangkat dari tebing, mau dibuang ke bawah, dijatuhkan ke bawah, mau dibunuh. Marahnya ada apa? Ini yang tidak bisa kita mengerti begitu saja. Kok gitu ya? Tapi menurut banyak ahli bisa dipahami kalau kita memperhatikan khotbah Yesus dibandingkan dengan kitab Yesaya 61 yang ada yang dikutip oleh Yesus. Kutipannya seperti yang saya baca tadi, tapi ini nas aslinya dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sampai di sini hampir mirip semua, ya. Salinan yang dibaca oleh Yesus hampir mirip. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai di sini oke juga. Tapi sampai di situ Yesus stop. Padahal ayat 2 ini masih ada terusannya. Terusannya begini. Dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Ini yang tidak dikutip oleh Yesus. Yesus tidak memberitakan pembalasan kepada musuh-musuh Israel. Dan mereka tidak bisa terima. Bukan itu saja. Mereka bukan cuma marah karena tidak mengutip bahwa Tuhan akan membalas musuh-musuh Israel. Dan kita sekarang mengerti ketika kita mengamati perang Palestina lawan Israel, ya. Bagaimana kerasnya Israel membalas perbuatan dari tentara-tentara Hamas.
ya. Bagaimana begitu rupa Israel berusaha membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang diajarkan oleh hukum Musa. Nah kok sekarang Yesus tidak mau mengutip pembalasan Allah kepada musuh-musuh kita. Dan Yesus bahkan menekankan kasih Allah kepada musuh-musuh mereka. Karena ayat 25 Lukas 4 tadi menjelaskan, aku berkata kepadamu, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Tanah Sidon itu tanah orang kafir. Jadi pada waktu bencana kelaparan, Elia tidak diutus kepada janda di Israel, tapi janda di tanah kafir. Lalu Yesus memberikan lagi, zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun yang ditahirkan, selain daripada Naaman. Naaman itu siapa? Jenderalnya Syria, musuhnya Israel. Jadi pendengar Yesus menjelaskan itu, mereka marah, jengkel sekali. Apa tuh ini? Masa Tuhan tidak membalas musuh-musuh kita, malah Tuhan mencintai orang-orang kafir itu, malah memberkati mereka. Yesus mau menekankan Allah itu Allah yang baik kepada musuh-musuh Israel juga. Lah, orang-orang Nazaret tidak bisa menerima itu. Ngamuk mereka. Maka sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ya. Ternyata Mesias memberitakan tahun rahmat bagi orang Yahudi, tapi juga bagi musuh-musuh mereka. Mereka terkejut, mereka tidak bisa menerima, mereka menjadi pembenci Yesus sampai berusaha membunuh Yesus. Bukan cuma mengusir Yesus loh. Ya. Kalau ada pengkhotbah yang diusir itu maklum karena mungkin kata-katanya tidak bisa diterima, memecah belah dan sebagainya. Tapi ini sampai ingin membunuh Yesus. Nah, apa yang terjadi? Jadi mereka tidak siap menerima perubahan paradigma yang ada di pikiran mereka, yang Yesus tawarkan. Ini kayak perubahan paradigma kosmologi dari Kopernikus. Dulu semua orang berpikir matahari mengelilingi bumi. Ya toh? Bumi pusatnya, matahari yang mengelilingi bumi. Tapi tahu-tahu Kopernikus mengadakan satu teori. Enggak. Yang mengelilingi matahari itu malah bumi. Jadi kebalik pikiranmu semua. Kopernikus ditangkap oleh gereja loh. Dianggap ini sesat, menyesatkan. Bahkan pantas untuk dihukum mati. Loh, lihat bagaimana merubah paradigma seperti itu. Sulit tuh ya. Jadi merubah pikiran Allah itu ternyata merangkul semua, mengasihi semua. Itu enggak mudah. Satu paradigma yang shifting, yang berubah begitu rupa, itu merupakan satu hal yang sangat sulit masuk di dalam pikiran kita. Yesus ingin mengatakan bahwa Allah mengasihi tidak hanya orang Yahudi, tapi semua orang. Dan ini pesan yang sama untuk kita. Allah
mengasihi tidak hanya orang Kristen. Allah mengasihi tidak hanya merek gerejamu. Allah mengasihi baik yang kaya maupun yang miskin. Yang bekerja maupun yang menganggur. Yang straight maupun yang gay. Nah, saya sudah mengambil banyak hal yang mungkin Anda sengit, Anda tidak suka. Ada yang masih belum saya sebutkan. Yesus mengasihi baik yang berpendidikan maupun yang bodoh. Apalagi? Masih ada lagi yang belum saya sebutkan di dalam pikiran Anda? Yesus mengasihi baik orang yang waras maupun yang gila. Waduh, enggak mudah ini ya. Kalau sudah mulai gitu, Anda mulai merasa ini sesuatu yang sulit ini. Kita selalu membayangkan, wah, keselamatan hanya oleh Yesus untuk kita. Kita siapa? Yang Kristen, no. Yang lain, wah enggak peduli. Enggak ada. Nah, kita selalu membayangkan bahwa gereja yang terbaik, ya gereja kita, no. Gereja yang lain, oh enggak tahu, mungkin neraka. Loh, gereja pun masih neraka. Jadi kita membayangkan itu selalu gereja kita, diri kita, selalu yang diterima, yang baik, yang berkenan pada Allah. Yang lain kita nafikan. Tema kita mengatakan berani menjawab panggilan Tuhan. Berani menjawab panggilan Tuhan itu berarti berani ditolak karena kebenaran selalu menuntut perubahan. Sementara manusia lebih suka ada di zona nyaman. Tidak perlu berubah apa-apa. Padahal kebenaran itu seperti terang, menyinari kegelapan. Kadang-kadang silau, begitu rupa. Kita menjadi marah kalau kita sedang tidur enak-enak dalam gelap, tahu-tahu dikasih lampu yang terang sekali. Kaget kita. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mengatakan kebenaran, kita menjadi tidak nyaman. Dan berani menjawab panggilan Tuhan, berani memasuki zona tidak nyaman itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan adalah untuk melakukan kasih yang tulus bagi semua. Ungkapan Paulus. Kasih yang disebut agape, kasih yang tidak menuntut syarat atau kasih yang unconditional. Ya. Kasih yang menjadi motivasi untuk semua tindakan memberi dengan tulus. Sehingga Paulus menggambarkannya dengan bahasa yang membuat kita itu harus merenungkan betul-betul. Karena dia mengatakan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, tapi tidak ada apa-apanya. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan ayat 3, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah kita apa ya? Bisa ya aku mempunyai kasih yang begitu tulus, yang begitu murni. Membaca ini kan kita merasa wah jauh. Saya tidak sanggup untuk mengatakan bahwa saya sudah di situ. Saya masih jauh. Pasti kita akan merasa kecil diri kita. Begitulah. Berani menjawab panggilan Tuhan itu berarti kita sedang turun. Mengikuti jalan salib itu sesuatu yang betul-betul konkret. Kamu dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tapi untuk menderita bersama dengan Kristus. Dan itu sangat tidak mudah. Yeremia waktu itu sekitar 15 tahun usianya, sangat belia. Waktu dipanggil oleh Tuhan tidak sanggup. Sama sekali tidak sanggup. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Aku ini masih muda. Tapi Tuhan menghibur, Tuhan berjanji, Dia sendiri akan menyertai Yeremia. Yeremia pada akhirnya menjadi terpaksa berani. Kata terpaksa saya beri kurung. Memang keberanian hampir selalu tidak menjadi sifat bawaan kita kan? Ya toh? Apa yang dari kita dari sejak semula sudah berani begitu rupa? Enggak, seringkali kita terpaksa berani. Apalagi kalau Anda baca ayat 18, dia akan jadi nabi, bukan nabi yang disegani. Tapi ayat 18, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Jadi Yeremia ditugaskan untuk bersaksi, untuk menjadi nabi, tapi dia akan mendapat banyak musuh. Ditentang oleh raja-raja, oleh nabi, oleh para pemuka agama dan seterusnya, rakyat juga. Apa ya berani, apalagi masih muda. Kalau diberikan ungkapan yang seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, kita sudah dipanggil kepeksa berani. Pernah dengar tuh cerita yang di sebuah pesta diadakan di kebun, ada peternakan buayanya, ada sungainya. Lalu tahu-tahu sang tuan rumah yang punya pesta, siapa yang berani terjun dari sini nyebrang ke sana, akan saya beri hadiah yang besar. Oh ya enggak ada, orang tahu di bawah banyak buaya. Tahu-tahu biur. Lalu orang tuh renang begitu rupa, cepat-cepat sampai di seberang sana. Wah, orang semua tepuk tangan karena kagum. Berani sekali dia. Sampai di sana, orang itu tiba-tiba berdiri. Siapa yang tadi dorong saya ke kolam? Ternyata dia cuma dipaksa karena ada orang yang dorong dia. Kira-kira ceritanya seperti itu. Kalau Yeremia boleh protes, Tuhan, kamu kok dorong aku masuk kolam buaya begini rupa. Ya. Jadi usia muda sudah jadi nabi itu ya memang risikonya besar. Yesus belum apa-apa sudah menghadapi penolakan dari orang-orang Nazaret. Nah, minggu depan ini yang dibahas. Siapa sih yang berani atau mau mengulangi pengalaman semalam-malaman tidak mendapatkan ikan sama sekali? Tapi karena Yesus yang menyuruh, Simon mau taat.
Akhirnya dia dapat pengalaman yang indah. Dia mendapatkan ikan yang luar biasa banyak dan dia tersungkur, Tuhan enyahlah, aku orang berdosa Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Seorang murid bertanya kepada seorang guru yang bijaksana, "Guru, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang bijaksana?" Gurunya cuma tersenyum, kalem, lalu mengatakan begini, "Apa kamu siap kalau kamu dari sejak muda ini akan menderita, ditolak, diejek, diolok-olok, bahkan dianiaya, dan kehilangan segala sesuatu. Kamu akan mengalami penderitaan sampai usiamu 45 tahun. Lalu pemuda ini tertegun. Lah guru, kalau aku pikir-pikir, aku siap guru. Tapi bolehkah aku bertanya, kalau sudah umur 45 tahun nanti bagaimana? Kira-kira Anda menangkap apa yang mau disampaikan oleh anak muda ini? Dia berpikir, ya menderita sementara, nanti umur 45 tahun jadi mulya, ya toh? Menjadi orang yang bijaksana tadi. Gurunya dengan tenang menjawab, kalau kamu sudah umur 45 tahun nanti ya kamu jadi terbiasa. Ya. Bapak Ibu masih mengharapkan mahkota? Bapak Ibu masih mengharapkan hal-hal yang wah? Kalau Anda bertanya, berani menjawab panggilan Tuhan? Berani menderita? Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil Tuhan. Kita akan terbiasa nantinya. Amin.
天特赦，我都不晓得，感受我要望主的光荣，我相信从主必定遮盖赦人，幸福必定的。最自扫离，我的生命全托付给上主，渴望盼上帝做工匠，幸福必定都临到。Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa kini, masa lalu, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Kita akan nanti memasuki doa syafaat, tapi perkenankan saya sebelumnya untuk menyapa kalau ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah sore ini. Kalau ada, mohon bisa angkat tangan dan berdiri di tempat supaya majelis bisa menyampaikan salamnya. Ada? Oh, kelihatannya semua jemaat yang sudah setia datang setiap minggunya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersatu dalam doa ya Tuhan secara khusus untuk saudara kami yang justru di hari di mana saudara-saudara kami merayakan Imlek dengan penuh sukacita, tapi saudara-saudara kami ini mengalami berbagai situasi yang sulit. Kami ingin mendoakan kalau di antara mereka ada yang sakit, yang bahkan tidak bisa melakukan apa-apa karena fisik yang lemah. Mohon Tuhan menyatakan penghiburan, kekuatan, dan menjamah sehingga boleh pulih kembali. Berkati pula saudara yang mendampingi mereka sehingga dapat mendampingi dengan kekuatan yang dari Tuhan dan mendampingi dengan kasih, dengan baik sehingga orang-orang yang didampingi akan merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, kami juga mendoakan kalau ada situasi sulit yang lain, khususnya ketika keluarga mengalami masalah, di mana seharusnya keluarga mungkin berkumpul dengan penuh sukacita, tapi saat-saat seperti ini mengalami keretakan, mengalami berbagai situasi di mana satu dengan yang lain tidak dapat menyatakan cinta kasih dan saling menerima, saling mengasihi. Tuhan ampuni, Tuhan tolong, Tuhan berikan rahmat sehingga pada waktunya kami boleh melihat hal-hal yang mungkin tidak dapat kami harapkan, kami bayangkan. Tuhan memberi yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan. Bapa, kami juga ingin mendoakan. Mungkin ada yang sudah sekian lama menikah tapi belum mendapatkan momongan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengetahui dengan persis apa yang dapat keluarga-keluarga ini lakukan. Kiranya Tuhan memberikan mereka boleh melihat apa yang jadi rencana Allah dan dapat memasrahkan diri di dalam tangan kasih Allah sepenuhnya. Kami juga ingin mendoakan kalau ada yang masih bergumul dengan studinya yang macet, atau mungkin sedang bergumul dengan situasi kerja yang sangat sulit dan mungkin harus pindah kerja atau mungkin harus resign. Tuhan, Engkau yang menolong. Kalau ada yang terjerat dengan hutang dan masalah keuangan, bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini akan dapat melihat betapa indahnya pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Baik pintu kesempatan, pintu kehidupan, pintu kreativitas, pintu di mana mereka boleh melihat cahaya yang terang yang menuntun langkah mereka yang terasa sangat gelap. Engkau yang mengerti Tuhan segala pergumulan yang ada di tengah situasi keluarga, di tengah situasi pekerjaan dari mereka. Tuhan memulihkan luka-luka, Tuhan yang memulihkan hati yang sudah penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Bapa, kami pasrahkan diri kami untuk melakukan tugas panggilan kami,
yang tidak mudah, penuh resiko. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga dimanapun Kau tempatkan, kami dapat melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Demikianlah ya Tuhan, seru doa kami. Pakailah kami, sertai kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus sendiri. Dan kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami, karena kami mohon dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bersama kita memuji Tuhan. Miskin
Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, dan persembahan ini bisa menjadi saluran berkat melalui gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, ada informasi. Yang pertama, ada persembahan dari jemaat dan simpatisan berupa souvenir. Souvenirnya ada beberapa hal, lalu ada juga angpau dan door prize untuk saudara-saudara. Nah, souvenirnya berupa manisan plum, itu melambangkan keberuntungan dan keharmonisan. Jeruk, buah jeruk melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Lalu ada angpau. Nah, angpau ya tentu saja melambangkan keberuntungan dan berkat. Ya, itu semua dapat. Tapi berikutnya door prize. Nah, kalau ini saya percaya saudara sudah buka lintingannya toh? Belum. Ya. Nah, kalau ada tulisannya dan tulisannya adalah nasib baik, yes. Ya, nasib baik, yes. Itu Anda bisa tukarkan dengan hadiah kepada petugas di depan. Ya, yang tulisannya nasib baik, yes. Nah, yang terakhir ada, oh ya sudah ya, angpau dan door prize. Nah, untuk nanti kalau keluarnya, jemaat bagian kanan saya akan lewat pintu utama, tengah. Ya, kalau keluar. Jemaat bagian kiri akan lewat pintu samping supaya nanti pembagian souvenirnya itu lancar, ya. Lalu jemaat di atas lewat pintu kantor. Bukan lewat tengah ini, ya. Lewat pintu kantor yang di samping. Mari kita bangkit berdiri. Sukacita Tuhan di tahun baru Imlek ini ada bersama kita. Amin.
Amin. Bisa dilihat saudara-saudara kita BV, Body Voice, bisa dada-dada? Ya, saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk ikut menirukan BV yang ada di depan, menari dengan penuh sukacita. Kalau begitu, mari kita ulang sekali lagi ya, kita menari bersama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Sekali lagi, lebih sukacita lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jemaat dimohon untuk tetap duduk di sini dulu karena ada beberapa pengumuman. Mengingatkan untuk alur keluar